Oke, kita akan langsung masuk ke tema dialog hari ini, Vi. Apa yang menjadi headline utama kita nih? Oh, pastinya ya kan diketahui memang putra bungsu Presiden Joko Widodo ini Kaisang Pangarep telah resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Surat keputusan tersebut langsung diserahkan oleh Ketua Dewan Pembina Grace Natali di acara Kopdarnas PSI di Jakarta tadi malam. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Surat keputusan tersebut langsung diserahkan oleh Ketua Dewan Pembina Grace Natali di acara Kopdarnas PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin malam. Kaisang diangkat sebagai Ketua Umum PSI 2 hari setelah dirinya menerima kartu tanda anggota PSI. Dalam pidato politik pertamanya sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang mengaku keinginannya masuk politik terinspirasi oleh bapaknya sendiri, Presiden Jokowi. Kaisang juga mengajak relawan Jokowi yang belum terafiliasi partai untuk bergabung ke partai yang kini dipimpinnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Dan langsung saja kita bahas tema utama kita pada pagi hari ini. Kita mengundang narasumber yang sudah hadir di studio kita. Ini selamat pagi, Assalamualaikum. Ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi, apa kabar pagi, Mas? Mas Arief. Dan juga ada Pagi, Mas Mas Ujang Mas Komarudin, Umam. analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Tapi nggak elok rasanya kalau tidak melibatkan dari Partai Solidaritas Indonesia juga ya. Betul. Ada siapa berarti? Sudah ada Mas Andri Budiman, Waketum DPP PSI. Selamat pagi, Bro Andri. Bro Andi, wah, selamat pagi. Apa kabar? Bro Andi. Arif, terima kasih. Halo. Terima kasih waktunya. Nampaknya ini pertanyaan pertama harus Harus ditujukan ke Bro PSI Andi dulu, nih ya. ya. Ini kenapa akhirnya publik juga baru dikejutkan dengan Kaisang masuk ke PSI. Baru 2 hari. Baru 2 hari sudah jadi ketum. Berarti memang kadang-kadang kita mendengarkan pernyataan atau diskusi di warung kopi gitu nih, Iya, kayaknya iya. Kaisang bakal jadi ketum nih. Ternyata bener nih. Gimana ceritanya nih, Bro Andi? Terima kasih Mbak Kamarati dan Mas Arief. Jadi kalau ada orang bagus, ada orang muda, punya niat baik untuk masuk politik, untuk mengurusi sektor publik, kenapa tidak diterima dengan tangan terbuka? Jadi itu prinsip pertama yang dipegang oleh PSI. Mas Kaisang ini tentu mewakili sebuah generasi yang semakin penting ke depan karena pada pemilu 2024 nanti hampir 60% pemilih itu adalah para pemilih muda. Jadi inilah yang absen dalam politik Indonesia hari ini. Kita tidak merasa ada satu sosok anak muda yang betul-betul bisa mewakili generasinya untuk memperjuangkan apa-apa yang memang diinginkan oleh anak muda. Jadi ketika ada sosok seperti Mas Kaisang, pertanyaannya justru harus dibalik. Kenapa tidak? Kenapa tidak kita memberi kesempatan kepada anak muda? Dulu juga ketika Mas Gibran dicalonkan menjadi wali kota Solo, dalam hal ini kita ingin mengingatkan kembali ketika Mas Gibran dulu atau PSI adalah partai pertama yang mencalonkan Mas Gibran menjadi calon wali kota Solo, yang mengusulkan pencalonan Mas Gibran. Kita memang tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada anak muda. Kita percaya sebetulnya kalau anak muda diberi kesempatan, mereka akan mampu. Mas Gibran contohnya. Beliau sekarang memimpin Solo dengan cara yang keren. Kotanya maju, kemudian sikap beliau dalam menjaga integritas, kemudian juga menjaga persatuan, berdiri di atas semua kelompok dan golongan, melawan kelompok intoleransi dan lain sebagainya. Itu adalah value yang sangat mengagumkan. Dan kita melihat
pandangan, visi, dan integritas yang sama juga dimiliki oleh Mas Kaisang. Karena itu tanpa ragu kami merasa bahwa ini adalah sebuah pilihan yang tepat. Ini adalah sebuah pilihan yang mewakili sebuah generasi baru di dalam politik Indonesia. Ya Mas, tapi ini sistem karir di PSI ini jadi dipertanyakan. Dalam arti baru 2 hari sudah dipilih menjadi ketua umum, publik mungkin kader PSI sendiri belum juga melihat prestasi Mas Kaisang dalam politik nih Mas Andi. Loh, ini pertanyaan yang sama juga dulu diajukan ketika Mas Gibran dicalonkan menjadi wali kota Solo loh. Jadi orang dulu bertanya juga apa prestasinya, apa kehebatannya. Tapi ketika diberi kesempatan, anak muda ini akan selalu bisa membuktikan diri. Mengenai kaderisasi dan lain sebagainya, ini bisa sesuatu yang menjadi bahan perdebatan, sesuatu yang debatable. Kalau misalnya kita merasa bahwa proses kaderisasi di seluruh partai politik lain selama ini memuaskan, kenapa misalnya pertanyaannya, kenapa orang justru tidak puas dengan kinerja partai politik? Apa yang salah? Kenapa orang tidak puas dengan hasil kaderisasi? Jadi kan ini pertanyaannya sama. Kalau misalnya kenapa di PSI baru jadi anggota bisa jadi ketua, apakah tidak ada kaderisasi? Pertanyaannya saya balik. Kalau misalnya kita puas dengan proses apa yang disebutkan proses kaderisasi sehingga menghasilkan para pemimpin politik di partai-partai yang ada saat ini, kenapa publik justru merasa bahwa partai politik adalah institusi yang paling tidak bisa dipercaya? Jadi ini mungkin sebuah cara baru, kami menempuh satu cara baru yang mungkin tidak biasa dan kami percaya ini akan bisa mengatasi kebuntuan politik. Jangan-jangan selama ini apa yang disebut sebagai kaderisasi politik itu justru menghambat orang-orang seperti Mas Kaisang, anak-anak muda yang hebat ini untuk menduduki jabatan-jabatan penting di dalam partai politik. Justru ini memperlihatkan bahwa PSI adalah sebuah partai terbuka yang memberi kesempatan, memberi kepercayaan kepada anak-anak muda untuk terjun untuk menduduki posisi-posisi penting, bukan sekedar posisi yang untuk mempermanis kesan seolah-olah partai ini mewakili atau diwakili oleh anak muda. Oke. Mas Andi, saya geser dulu nih ke para analis-analis politik yang ada di studio juga ya. Substansial sudah disampaikan nih oleh Bro Andi Budiman ya. Tapi non substansialnya ada nggak kira-kira? Adakah mungkin termasuk cepat ya 2 hari, pegang kartu langsung jadi ketua umum. Apakah ini dikaitkan dengan proses pendaftaran juga yang sudah di depan mata para calon presiden, calon wakil? Saya ke Mas Umam terlebih dahulu. Iya, pertama bahwa kalau misal PSI harus menjelaskan kepada publik, itu wajar. Karena bagaimanapun juga pertanyaan masyarakat tentu sangat luar biasa. Tentang proses kaderisasi. 2 hari untuk menjadi ketua umum itu sesuatu yang betul-betul di luar kebiasaan. Dan kemudian memang belum ada track record kontribusi dan juga bagaimana proses partisipasi dalam konteks kepartaian. Dan kemudian kalau misal PSI selama ini sebagai partai anak muda menarasikan tentang bagaimana untuk tidak kemudian melanjutkan praktik-praktik politik dinasti, tentang konteks politik patronase, dan kemudian ketika meletakkan Kaisang misalnya di posisi ketua umum, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu wajar muncul dari masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, to some extent, ini memang satu hal dalam konteks upaya PSI meletakkan Kaisang sebagai simbol dari keluarga Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga ada segmen basis pemilih loyal Pak Jokowi yang kemudian bisa diambil ceruknya. Sehingga kemudian ketika meletakkan Kaisang di sebagai posisi ketua umum, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat terbuka bagi PSI untuk melakukan penetrasi lebih jauh, terutama pada segmen basis pemilih loyal Jokowi di Jawa, khususnya Jawa Tengah, lebih khusus lagi kalau misal dalam skup paling kecil adalah di wilayah Solo Raya. Maka kemudian di sini ada impact yang lain. Salah satunya adalah bagaimana kemudian misalnya terjadi satu kanibalisme elektoral, terutama dengan basis pemilih loyal PDIP. Yang kedua terkait dengan konteks bagaimana kemudian pola relasi antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP. Karena aturan ADART meningkatkan nilai tawarnya kepada partai PDI Perjuangan? Nilai tawar mungkin iya, tetapi di saat yang sama juga ini menegaskan ada sesuatu yang tidak baik-baik saja antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP. Karena aturan di ADART PDIP sangat clear. Di ADART nomor 25A menegaskan bahwa dalam konteks keluarga inti, memang tidak boleh ada aturan secara clear di sana untuk tidak berada, untuk berada di dalam
satu partai, harus di dalam satu partai. Tidak boleh tapi kemudian keluarga di inti luar kan itu. hanya suami istri. Nah, itu yang kemudian mencoba untuk diperdebatkan, kemudian legal formalnya kakak sudah berbeda dan sebagainya. Tetapi spiritnya sangat clear disampaikan oleh Pak Jarod Saiful Hidayat. Bahwa kalau misal kemudian dalam konteks keluarga terdekat, kalau kemudian ada yang di partai berbeda, maka itu menegaskan bahwa dia sebagai misalnya pimpinan keluarga tidak mampu melakukan kaderisasi, kemudian tidak mampu meyakinkan untuk kemudian tetap membawa basis keluarga inti itu tetap berada di pertanyaannya adalah tidak mampu meyakinkan atau emang itu by design juga oleh si kepala rumah tangga? Itu dua hal yang kemudian saya berkeyakinan betul statement dari Pak Jarod itu disampaikan tanggal 21 September dan statement itu sangat relevan untuk dialamatkan kepada Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu ketika kemudian muncul realitas politik per hari ini, misalnya Kaisang kemudian secara sah, legal formal, ADART PSI pun juga tidak melarang ada ketua umum nanti yang bisa dituding oleh masyarakat, ini kok karbitan, ini kok jalan merah, gitu ya. ini kok privilege. Nah, itu secara ADART diperbolehkan sehingga legal formalnya tidak masalah. Tetapi ada sisi-sisi lain yang kemudian berpotensi memunculkan friksi dan juga benturan dalam konteks kanibalisme elektoral dan pola relasi antara keluarga Jokowi dengan PDIP itu sendiri. Saya mau dengar suaranya Mas Ujang, Mas. Kalau melihat ini apa dampaknya terhadap pemilu 2024? Banyak yang mengatakan bahwa ini menjadi kendaraan politik Pak Jokowi pasca pensiun nantinya. Ya sebenarnya terlalu kecil ya kalau PSI akan menjadi kendaraan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini butuh perahu yang lebih besar. Oke lah, katakanlah kalau dalam politik itu kan tidak boleh menaruh telur di keranjang yang sama kan. Nah, dalam konteks ini saya melihat kalau Kaisang disimpan di PSI, maka Pak Jokowi akan mencari pelabuhan lain partai yang lebih besar. Dulu saya memiliki cerita ya, punya pengalaman dan dapat informasi Pak Jokowi ini kan dulu ingin ngambil PDIP, tapi nggak bisa. Dalam struktur ADART nggak bisa, bahwa bukan pemilihan di PDIP itu, tapi pengusulan nama dari bawah. Pasti namanya akan Ibu Mega terus. Tidak benar. Dalam konteks itu saya melihat, nah skema yang dimainkan Pak Jokowi ini tentu membuat PDIP juga gundah gulana. Pertama sudah saya jelaskan dari awal di TV One ya, dari lama, sejak 7 tahun yang lalu saya katakan hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan PDIP kan naik turun, panas adem. Nah, Mas Umam sedang tidak baik-baik saja, betul. Nah, dalam konteks ini kalau bicara soal PSI, ya betul. Ini sebenarnya PSI ini partai jelmaan Jokowi, partai Pak Jokowi. Karena dia tegak lurus. Ya, dibina juga oleh Pak Jokowi. Jadi tidak aneh, tidak heran kalau Kaisang itu menjadi ketua umum PSI. Walaupun mohon maaf dalam konteks misalkan tadi alasan bahwa ya ADART boleh. Kedua juga kaderisasi itu juga ya kan harus diterabas. Jangan lupa juga kalau kita analogikan dengan Mas Gibran. Mas Gibran itu saya kritik habis-habisan juga ketika dia tidak lolos administrasi ya. Di PDIP nggak lolos loh dia sebagai calon wali kota, tapi diloloskan. Jangan lupa ini sebagai tragedi demokrasi juga menjadi catatan bagi PDIP bahwa sejatinya yang sebenarnya bicara kehebatan Kaisang saya menganggap biasa saja. Hebatnya itu karena memang anaknya Pak Presiden. Ya udah kalau misalnya biasa saja menurut Kang Ujang. Jadi apa ini desainnya, apa ini settingannya apa begitu? Pertama anak presiden. Yang kedua tadi labuhan. Kan Pak Jokowi kan butuh landing yang smart. Butuh landing yang yang baik lah dalam konteks smooth lah ya, smooth. Kalau bahasa saya husnul khotimah. Nah, dalam konteks mau landing ini agak berdebar-debar ini. Banyak persoalan-persoalan yang selama katakan 9 tahun 10 tahun ini membuat masyarakat juga mohon maaf agak marah. Nah, oleh karena itu butuh backup politik. Makanya Pak Jokowi mohon maaf memainkan partai lain dalam tanda petik ikut cawe-cawe. Berarti ini dalam tanda petik juga dua kaki gitu. Ya saya melihat begini, bukan hanya dua kaki, main banyak kaki saya melihat. Tapi kalau dalam konteks Pilpres, kalau kandidatnya 3 misalkan ada poros Anies, Prabowo dan Ganjar, ya bisa jadi di 2 kaki ini. Nah, saya melihat bahwa konteks PSI menjadikan Kaisang sebagai ketua umum, ya tadi punya skema selain ingin mengamankan Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi juga ingin mengambil partai yang lain. Kalau saya melihatnya begitu. Baik, kita ke Mas Andi Budiman, tapi usai jeda pariwara berikut ya, Mas Andi ya. Kita nanti ke Anda lagi. Kami akan kembali satu lagi.